Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika seseorang yang berada ratusan kilometer jauhnya tiba-tiba mendengar sebuah suara yang menyelamatkan hidupnya? Bukan melalui surat, bukan melalui utusan, dan tentu bukan melalui alat komunikasi seperti yang kita kenal saat ini. Namun suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah orang yang memanggil berada tepat di sampingnya. Kisah ini bukan dongeng dan bukan pula cerita yang dibuat-buat untuk menghibur. Kisah ini telah lama dikenal dalam sejarah Islam serta diceritakan oleh banyak ulama sebagai salah satu peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak orang dibuat terdiam karena apa yang mereka saksikan terasa begitu sulit dijelaskan oleh logika manusia biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, kejadian luar biasa ini tidak terjadi kepada seorang raja, bukan pula kepada seorang penyihir atau orang yang mengaku memiliki kesaktian. Peristiwa ini terjadi kepada seorang hamba yang dikenal karena ketakwaannya, kejujurannya, dan kedekatannya kepada Allah. Siapakah sosok tersebut? Dan karomah seperti apa yang membuat begitu banyak orang terdiam penuh keheranan? Kisahnya akan segera kita mulai. Pada masa awal kejayaan Islam, hiduplah seorang sahabat mulia yang namanya sangat dihormati oleh kaum muslimin. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas dalam membela kebenaran, namun memiliki hati yang lembut kepada rakyat yang lemah. Ketika malam tiba, ia lebih sering ditemukan dalam ibadah dan doa daripada dalam kemewahan dunia. Sosok itu adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus khalifah kedua dalam sejarah Islam. Kepribadiannya begitu kuat sehingga banyak orang segan kepadanya. Namun di balik ketegasannya, Umar adalah seorang hamba yang sangat takut kepada Allah dan selalu berusaha menjaga amanah yang dipikulnya. Karena ketakwaan dan keikhlasannya, Allah sering memberikan pertolongan kepada umat Islam melalui dirinya. Bukan karena ia menginginkannya, bukan pula karena ia mencari kemuliaan di hadapan manusia. Justru karena kerendahan hatinya itulah, namanya dikenang hingga hari ini. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, sebuah peristiwa luar biasa akan segera terjadi. Peristiwa yang kelak menjadi salah satu kisah karomah paling terkenal dalam sejarah Islam. Pada suatu masa, ketika wilayah Islam terus berkembang, berbagai pasukan dikirim untuk menjaga keamanan kaum muslimin dan menghadapi ancaman dari musuh. Salah satu pasukan itu dipimpin oleh seorang panglima yang dikenal pemberani dan setia, bernama Sariyah. Ia mendapat tugas yang tidak mudah karena harus memimpin pasukannya menuju wilayah yang sangat jauh dari Madinah. Perjalanan yang mereka tempuh berlangsung berhari-hari, melewati padang pasir yang luas dan medan yang penuh tantangan. Semakin jauh mereka bergerak, semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada kepastian kemenangan, yang ada hanyalah keyakinan kepada Allah dan tekad untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Di Madinah, kaum muslimin hanya bisa menunggu kabar dari medan peperangan. Jarak yang sangat jauh membuat informasi tidak mudah diperoleh. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi di sana. Apakah pasukan berada dalam keadaan aman atau justru sedang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka. Namun tanpa disadari banyak orang, sebuah peristiwa luar biasa sedang dipersiapkan oleh Allah untuk terjadi. Sementara pasukan Islam terus bergerak menjalankan tugasnya, musuh ternyata sedang mengamati setiap langkah mereka dengan cermat. Dari kejauhan, berbagai strategi mulai disusun untuk menjebak pasukan Muslim dalam posisi yang sulit. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan dari arah yang tidak terduga. Pada awalnya, situasi tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bahaya besar sedang mendekat. Namun di balik ketenangan itu, musuh perlahan mulai menempatkan pasukan mereka di beberapa titik penting.
rencana pengepungan sedang disiapkan dengan sangat rapi dan penuh perhitungan. Jika rencana tersebut berhasil, pasukan Islam bisa kehilangan ruang untuk bergerak dan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sariyah dan para prajuritnya belum menyadari sepenuhnya ancaman yang sedang berkembang di sekitar mereka. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil berharap pertolongan Allah selalu menyertai setiap langkah yang diambil. Dan pada saat itulah, keadaan mulai bergerak menuju sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah Islam. Di Madinah, kehidupan berjalan seperti biasanya. Kaum muslimin berkumpul untuk mendengarkan khutbah dari Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketakwaannya. Dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, beliau menyampaikan nasihat kepada masyarakat tentang keimanan, amanah, dan pentingnya selalu bertakwa kepada Allah. Jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang berbeda pada hari itu, dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa mereka akan menjadi saksi sebuah peristiwa yang luar biasa. Suasana berlangsung tenang, hingga tiba-tiba Umar menghentikan ucapannya sejenak. Wajah beliau berubah menjadi sangat serius. Pandangannya tertuju ke satu arah, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Beberapa jamaah mulai merasa heran, sementara yang lain hanya diam dan menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Tidak ada yang memahami apa yang sedang dilihat Umar. Namun sesaat kemudian, sebuah kejadian yang mengejutkan seluruh hadirin pun terjadi. Dalam suasana yang hening itu, Umar bin Khattab tiba-tiba mengangkat suaranya dengan penuh ketegasan. Beliau berseru, "Wahai Sariyah, ke gunung! Ke gunung!" Suara itu terdengar begitu jelas dan kuat, hingga seluruh jamaah yang hadir langsung terkejut mendengarnya. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak ada Sariyah di hadapan mereka. Tidak ada pasukan yang sedang berkumpul di Madinah. Nama yang disebut Umar berada sangat jauh dari kota itu, bahkan berjarak ratusan kilometer di medan peperangan. Keheningan menyelimuti tempat tersebut selama beberapa saat. Tidak seorang pun berani menyela ataupun bertanya. Yang lebih mengherankan, setelah mengucapkan seruan itu, Umar kembali melanjutkan khutbahnya seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. Namun bagi orang-orang yang menyaksikannya, kejadian itu terus terngiang dalam pikiran mereka. Mereka tidak memahami maksud seruan tersebut dan belum mengetahui bahwa di tempat yang sangat jauh, sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi atas izin Allah. Setelah mengucapkan seruan yang mengejutkan itu, Umar bin Khattab kembali melanjutkan khutbahnya dengan tenang. Nada suaranya kembali seperti semula, seakan tidak ada kejadian aneh yang baru saja terjadi. Namun bagi para jamaah yang hadir, suasana tidak lagi sama. Pikiran mereka dipenuhi rasa penasaran dan berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sebagian orang saling memandang dengan heran, sementara yang lain memilih diam sambil mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Mengapa Umar memanggil Sariyah yang berada sangat jauh dari Madinah? Mengapa beliau berulang kali menyebut gunung? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di tempat yang tidak dapat mereka lihat itu? Meski penuh tanda tanya, tidak seorang pun berani menyela khutbah yang sedang berlangsung. Mereka mengenal Umar sebagai sosok yang bijaksana dan tidak pernah berbicara tanpa alasan. Karena itu, mereka memilih menyimpan pertanyaan dalam hati. Mereka belum mengetahui bahwa pada saat yang hampir bersamaan, di medan peperangan yang jauh dari Madinah, sebuah peristiwa luar biasa sedang berlangsung atas izin Allah. Di wilayah yang sangat jauh dari Madinah, pasukan Islam yang dipimpin Sariyah sedang menghadapi situasi yang semakin sulit. Musuh mulai bergerak dari berbagai arah dan ancaman pengepungan semakin nyata. Para prajurit tetap berusaha bertahan dengan penuh keberanian, namun keadaan di sekitar mereka terus berubah menjadi semakin berbahaya. Sariyah berusaha mengatur strategi sebaik mungkin.
Ia memahami bahwa satu keputusan yang keliru dapat membawa pasukannya ke dalam kesulitan besar. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sesuatu yang akan dikenang sepanjang hidupnya. Di antara hiruk-pikuk medan peperangan, Sariyah mendengar sebuah suara yang sangat jelas. Suara itu terdengar kuat, tegas, dan begitu dikenal olehnya. "Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung!" Seruan itu menggema di telinganya. Sariyah terkejut dan segera menghentikan sejenak pikirannya, karena suara yang baru saja ia dengar bukanlah suara orang biasa, melainkan suara Umar bin Khattab yang berada sangat jauh di Madinah. Sariyah berdiri sejenak dalam keheningan yang terasa begitu singkat namun penuh makna. Di tengah hiruk-pikuk medan peperangan, ia baru saja mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara itu tegas, jelas, dan tidak mungkin tertukar dengan suara orang lain. Itu adalah suara Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin yang saat itu berada sangat jauh di Madinah. Hatinya dipenuhi rasa heran. Bagaimana mungkin suara Umar dapat terdengar hingga ke tempat sejauh ini? Tidak ada utusan yang datang, tidak ada pembawa pesan, dan tidak ada cara yang dapat dijelaskan oleh manusia untuk membuat hal itu terjadi. Namun semakin ia mengingat suara tersebut, semakin yakin pula dirinya bahwa apa yang ia dengar adalah nyata. Sariyah tidak membiarkan keraguan menguasai pikirannya. Ia memahami bahwa dalam keadaan seperti itu, setiap detik sangat berharga. Dengan penuh keyakinan, ia segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju arah gunung yang berada tidak jauh dari posisi mereka. Keputusan itu diambil dengan cepat, dan tanpa disadari, keputusan tersebut akan menjadi sebab keselamatan bagi seluruh pasukan atas izin Allah. Pasukan Islam segera bergerak mengikuti perintah yang disampaikan oleh Sariyah. Mereka menuju kawasan pegunungan dengan langkah yang teratur dan penuh kewaspadaan. Meskipun sebagian prajurit belum memahami alasan perubahan arah tersebut, mereka tetap mematuhi instruksi panglima mereka tanpa banyak pertanyaan. Ketika akhirnya mereka mencapai posisi yang lebih tinggi di sekitar gunung, keadaan mulai terlihat dengan lebih jelas. Dari tempat itu, pergerakan musuh dapat diamati dengan lebih mudah. Sariyah dan para prajuritnya mulai menyadari bahwa musuh memang sedang berusaha mengepung mereka dari berbagai arah. Jika mereka tetap berada di posisi sebelumnya, kemungkinan besar keadaan akan menjadi jauh lebih berbahaya. Kini situasi telah berubah. Gunung memberikan perlindungan alami dan membuat musuh kesulitan menjalankan rencananya. Pasukan Islam memperoleh keuntungan strategis yang sebelumnya tidak mereka miliki. Perlahan-lahan, ancaman yang semula tampak menakutkan mulai dapat dikendalikan. Dan pada saat itulah, mereka menyadari bahwa pertolongan Allah telah datang melalui cara yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah berhasil menempati posisi yang lebih aman di sekitar gunung, pasukan Islam mulai menyusun kembali strategi mereka. Keadaan yang sebelumnya penuh tekanan perlahan berubah menjadi lebih terkendali. Para prajurit memperoleh pandangan yang lebih luas terhadap pergerakan musuh, sehingga setiap ancaman dapat diantisipasi dengan lebih baik. Di sisi lain, musuh yang semula begitu yakin dengan rencana pengepungan mereka mulai menghadapi kesulitan. Posisi pasukan Islam yang berada di kawasan lebih tinggi membuat serangan mereka tidak berjalan sesuai harapan. Keuntungan yang tadinya berada di tangan musuh perlahan menghilang dan keadaan mulai berbalik arah. Pertempuran berlangsung dengan sengit, namun pasukan Islam tetap bertahan dengan penuh keyakinan. Berkat pertolongan Allah, mereka mampu menghadapi tekanan yang begitu besar dan akhirnya meraih kemenangan yang tidak banyak orang sangka sebelumnya. Para prajurit menyadari bahwa keselamatan mereka bukan semata-mata karena kekuatan atau jumlah pasukan, melainkan karena pertolongan Allah yang datang melalui cara yang sangat luar biasa. Beberapa waktu setelah peperangan berakhir, pasukan Islam akhirnya kembali ke Madinah.
Kedatangan mereka disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan oleh kaum muslimin. Banyak orang ingin mengetahui bagaimana jalannya peperangan, serta bagaimana pasukan tersebut berhasil keluar dari situasi yang begitu berbahaya. Di tengah pertemuan itu, Sariyah mulai menceritakan pengalaman yang tidak pernah bisa ia lupakan. Ia menjelaskan bahwa pada saat pasukannya berada dalam kondisi yang sangat sulit, ia tiba-tiba mendengar suara Umar bin Khattab yang memerintahkannya untuk bergerak menuju gunung. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah Umar berada tidak jauh darinya. Mendengar penjelasan tersebut, orang-orang yang pernah menghadiri khutbah Umar langsung teringat pada peristiwa aneh yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana Umar tiba-tiba menghentikan khutbahnya dan berseru, "Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung!" Saat itulah semuanya mulai memahami bahwa kedua kejadian itu saling berkaitan dan bahwa mereka telah menjadi saksi sebuah karomah yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh. Kisah yang disampaikan oleh Sariyah segera menyebar di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang sebelumnya merasa bingung saat mendengar seruan Umar di dalam khutbah, kini mulai memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Potongan-potongan peristiwa yang sebelumnya terasa tidak masuk akal, perlahan tersusun menjadi sebuah jawaban yang membuat banyak hati bergetar. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana Umar tiba-tiba menghentikan khutbahnya, lalu menyerukan peringatan kepada Sariyah yang berada sangat jauh dari Madinah. Pada saat itu, tidak seorang pun memahami maksudnya. Namun setelah mendengar kesaksian langsung dari medan peperangan, semua keraguan mulai sirna. Suasana berubah menjadi hening. Banyak orang terdiam karena tak mampu menjelaskan kejadian tersebut dengan logika biasa. Bagaimana Umar bisa mengetahui keadaan pasukan yang berada ratusan kilometer jauhnya? Bagaimana suaranya dapat terdengar tepat pada saat yang paling dibutuhkan? Tidak ada jawaban yang lebih tepat selain pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang bertakwa. Dan sejak saat itu, kisah tersebut dikenang sebagai salah satu peristiwa yang paling menakjubkan dalam sejarah Islam. Peristiwa yang dialami Umar bin Khattab dan Sariyah sering dijelaskan oleh para ulama sebagai salah satu contoh karomah. Dalam Islam, karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh sebagai bentuk pertolongan, kemuliaan, atau penguat keimanan. Karomah bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih, atau diperoleh dengan keinginan manusia semata. Karomah juga bukan sihir, bukan ramalan, dan bukan kekuatan gaib yang berasal dari makhluk lain. Semua terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Seorang wali tidak mampu menghadirkan karomah kapan saja sesuai keinginannya, karena karomah sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Yang menarik, para wali Allah justru tidak pernah menjadikan karomah sebagai tujuan hidup mereka. Mereka lebih sibuk memperbaiki ibadah, menjaga keikhlasan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah para ulama sering mengingatkan bahwa hakikat kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada karomah yang dimilikinya, melainkan pada ketakwaan dan istiqomah yang terus dijaganya sepanjang hidup. Meskipun kisah ini sering dikenang karena keajaiban yang terjadi, sesungguhnya ada pelajaran yang jauh lebih besar daripada karomah itu sendiri. Umar bin Khattab tidak pernah menjadikan peristiwa tersebut sebagai kebanggaan. Beliau tidak menceritakannya untuk mencari pujian manusia dan tidak pula menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang membuatnya lebih tinggi dari orang lain. Justru setelah peristiwa itu terjadi, Umar tetap menjalani kehidupannya dengan penuh kerendahan hati. Beliau tetap sibuk mengurus urusan umat, tetap beribadah di malam hari, dan tetap merasa takut kepada Allah seperti sebelumnya. Inilah yang membedakan para hamba pilihan Allah. Mereka tidak terpikat oleh kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Karena itu, para ulama mengajarkan bahwa karomah terbesar bukanlah mampu melihat hal yang jauh atau mengalami kejadian yang menakjubkan.
Karomah terbesar adalah ketika seorang hamba mampu istiqomah dalam ketaatan, menjaga keikhlasan, dan tetap dekat kepada Allah hingga akhir hayatnya. Maka ketika kita mendengar kisah ini, jangan hanya kagum kepada karomahnya. Ambillah hikmahnya, bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang beriman, bertakwa, dan berserah diri sepenuhnya kepadanya.